Chenzo, ada apa? Zhou, teknik kultivasi telah mencapai puncak tertingginya. Tetapi tubuh fanamu ini tidak sanggup menampung energi kosmis yang meluap-luap di dalam dirimu. Guru, apa yang harus aku lakukan? Kau harus turun gunung untuk mencari kesempatan takdir yang dapat menampung kekuatanmu, dan hanya dengan melakukan ini, kau dapat menyelamatkan nyawamu. Guru, aku bersedia menjadi wadah kultivasi Zhou untuk membantunya menanggung beban energi kosmis, dan meskipun hanya meredakan gejalanya, untuk sementara waktu, aku ikhlas. Wei Wei, meskipun kau memiliki potensi besar, kau tetaplah manusia fana, dan kau tidak sanggup menahan energi kosmis yang sangat besar ini. Jadi memaksakan diri menjadi wadah hanya akan membuat jiwamu tercerai-berai sepenuhnya. Di Seinstein, hanya orang dengan konstitusi isolasi alami yang dapat menangani energi kosmis ini. Dan setelah kau bersatu dengannya, itu bukan hanya akan menyelesaikan krisis di dalam tubuhmu, tetapi juga akan membantu mengubah tubuh fanamu dan mengangkatmu menjadi dewa baru. Guru, seks mana aku harus mencarinya? Kesempatan takdir ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, jadi kau hanya perlu turun gunung untuk mencarinya, dan takdir akan menuntunmu. Dan setelah kau bertemu dengannya, kau akan tahu bahwa dialah yang ditakdirkan untukmu. Kemari, Danas, lihatlah porselen biru putih Jing Dazan. Apakah ini dunia manusia? Ternyata sangat ramai. Berhenti di situ. Ada apa? Ada apa? Kamu masih bertanya? Kamu menghancurkan barang antik berhargaku. Jadi kamu harus membayarku 50,000 RMB. Berapa? 50,000 RMB? 500,000 RMB itu bahkan terhitung rendah. Karena ini semua adalah benda asli dari dinasti Tang dan Song. Lupakan dinasti Tang dan Song. Bahkan jika kamu bilang itu dari minggu lalu atau minggu sebelumnya, itu omong kosong. Dan paling-paling itu baru dibuat minggu ini. Dasar bajingan. Aku akan memberimu pelajaran. Tangkap dia. Berhenti sekarang. Baiklah, aku berhenti. Mau lagi? Tangan kosmiku mulai gatal. Kalian mau aku menggaruknya? Kenapa rasanya seperti ada tembok di sini? Aku akan menempatkan kalian di waktu istirahat untuk membuka wawasan kalian, dan mari kita lihat apakah kalian berani untuk bertingkah sombong dan menggertak orang lagi. Lepaskan. Tunggu saja. Baiklah, Hanu, aku tunggu. Dan aku bahkan tidak perlu menggunakan tangan atau kaki, hanya hembusan napas. Cukup untuk menangani 100 orang seperti kalian. Kamu menghancurkan barang antik berhargaku. Dan kamu masih berani memukul orang? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Berharga apanya? Mangkukmu ini katanya dari zaman Qianlong. Tapi sebenarnya, umurnya bahkan tidak setua teko di rumahku. Lain kali, aku akan menggunakan tangan saktiku untuk memilihkan beberapa harta asli yang bagus untukmu sebagai ganti tumpukan sampah di mejamu. Dasar bocah kampungan. Apakah kamu mengerti apa itu barang antik? Kamu tak mampu membelinya, jadi berani menjelek-jelekkannya? Berpakaian seperti itu? Kamu mau sok-sok jadi ahli apa? Sungguh lucu sekali. Mangkuk ini bukan dari tungku resmi zaman Qianlong, melainkan tiruan dari bengkel kecil di Jingdezhen, Jiangxi yang berasal dari tahun ke-22 Republik Tiongkok. Kau omong kosong. Kalau kamu berani, tunjukkan buktinya. Karena siapapun bisa omong besar dengan kata-kata kosong. Pigmen warna pada mangkuk ini sebenarnya adalah pigmen kimia modern yang sangat berbeda dari pigmen impor barat yang dipakai pada zaman Qianlong. Cap di bagian dasar ini sekali lihat tampak kuat dan tegas, tetapi sebenarnya lemah dan lemas, digambar oleh seseorang yang kemudian meniru model kaligrafi. Dan lihat ini, bahkan ada retakan kecil yang disebabkan oleh suhu yang tidak cukup ketika dibakar saat itu. Tungku ini dulu membakar lebih dari 120 potong dan kurang dari 30 potong yang tersisa hingga sekarang. Kamu menyebarkan rumor, dan aku tidak percaya padamu.
Dasar pengecut yang hanya pandai bicara tanpa bukti. Apa hakmu bilang barangku palsu? Saya rasa tuan ini sangat masuk akal. Bolehkah saya melihatnya sebentar? Saya Ruanian, seorang ahli penilaian artefak budaya dari museum. Dan ini kartu identitas saya. Tuan, apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk melakukan penilaian profesional terhadap artefak ini? Oh, Anda seorang ahli, Nona Ruan. Suatu kehormatan. Tentu sih, silakan lihat saja. Dan Anda pasti harus membantu saya melihat dengan teliti supaya orang kampung ini tahu dia benar-benar menyebut barang saya palsu karena saya membeli barang-barang asli ini dengan harga tinggi. Saya juga penasaran, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi era dan asal-usulnya hanya dengan sekali pandang. Mata yang tajam seperti itu jarang ada saat ini. Ini Semuanya, tuan ini memang benar sekali. Dan ini memang tiruan dari tungku kecil Jing Dezhen pada zaman Republik Tiongkok, bukan tungku resmi Qianlong. menipu orang. Ah? Kalau aku menangkapmu berbuat ini lagi, aku akan menghajarmu. Mustahil? Nona Ruan, apakah Anda salah membacanya? Saya tidak salah membacanya. Meskipun bahan mangkuk ini telah direplikasi dengan meyakinkan, di bawah kaca pembesar, Anda dapat melihat dengan jelas tekstur butiran yang sama sekali berbeda dari pigmen impor barat pada periode Qianlong. Goresan kuas pada tanda dasar tampak tegas, tetapi sebenarnya goresannya menyeret dan tidak memiliki standar yang seharusnya dimiliki oleh pengrajin tungku resmi, jadi ini memang tiruan buatan generasi kemudian. Retakan ini adalah ciri khas dari teknik pembakaran yang belum matang pada tungku-tungku kecil. Tuan ini sangat muda, tetapi matanya sangat tajam, karena dia tidak hanya dapat menyebutkan dengan akurat era dan asal-usulnya, tetapi juga dapat menunjukkan dengan tepat cacat pembakaran dan jumlah yang masih tersisa, dan fondasi ini jauh melampaui banyak ahli tua yang telah lama berkecimpung di industri ini. Sungguh luar biasa. Saya hanya penasaran, dari sekolah mana Anda mempelajari keterampilan unik seperti itu? Ini adalah keahlian rahasia khususku, dan guruku berkata, aku tidak boleh membicarakannya dengan orang lain. Tetapi begitu kita semakin dekat nanti, akan kuberitahu. Nama saya Ruan Nian, dan saya bekerja sebagai penilai di museum. Boleh saya tahu nama belakang Anda? Melihat keahlian penilaian harta karun Anda yang luar biasa, apakah Anda bersedia datang ke museum kami sebagai konsultan khusus? Gajinya bisa dinegosiasikan. Apa? Ahli khusus untuk museum? Itu pekerjaan impian bagi begitu banyak orang. Oh tidak, guruku menyuruhku untuk menggunakan lebih sedikit energi kosmik sebelum pergi, dan sekarang efek sampingnya mulai terasa. Tuan, apakah Anda merasa tidak enak badan? Itu dia, orang yang dibicarakan guruku adalah dia. Aku ingin menciumnya dan memeluknya dengan sangat. Aku benar-benar ingin guru tolong aku tidak tahan lagi. Dasar mesum. Energi kosmik di dalam tubuhku yang bergejolak dan tidak tenang, kini mengalir lancar seolah dicium oleh angin musim semi. Meridian yang tersumbat terasa langsung terbuka, bahkan kelelahan mental sebagian besar telah hilang. Ini adalah tubuh berinsulasi. Dan dia adalah orang yang ditakdirkan, yang dibicarakan oleh guruku. Lepaskan aku, dasar mesum. Kamu tidak hanya mencuri ciuman pertamaku, tetapi sekarang kau malah merabakku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku barusan pingsan dan tidak bisa mengendalikan diri sejenak. Nona, dia sungguh tidak sengaja. Dia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan pingsan barusan. Tolong maafkan dia. Siapa namamu? Apa gunanya minta maaf? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Zhang Jianyue, bos. Dari jalan barang antek kita yang sangat kaya dan memiliki cara yang kejam, orang kampung yang miskin dan menyedihkan sepertimu tidak akan pernah bisa menandinginya seumur hidupmu. Yue, jangan biarkan bajingan ini menakuti dirimu. Orang kampung miskin ini mengira
Dia punya kesempatan dengan seseorang yang jauh di atasnya, dan dia bahkan tidak bercermin untuk melihat nilai dirinya. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku sesaat, dan aku akan menebusnya. Serius? Aku tidak mau itu. Jangan dekat-dekat denganku. Zhang Yue, ayahku akan mengadakan jamuan makan malam nanti. Dan malam ini juga akan ada lelang beberapa barang antik langka. Jadi datanglah untuk menghormati kami. Baik, aku akan ke sana nanti malam. Kamu masih belum memberitahuku cara menghubungimu. Kamu menyebalkan. Pergi sana, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi kau! Zhang Yue, pastikan kau datang nanti malam. Kong Zhang Yue, aku sudah lama mengejarmu, dan kau tak menghiraukanku. Tapi kau malah mencium pemuda kampungan itu. Nanti malam, akan kutunjukkan padamu kemampuanku. Kamu lihat ke arah mana? Pemuda berbaju abu-abu yang tadi di sini pergi. Aku jelas melihatnya di sini beberapa saat yang lalu. Maksudmu, pemuda malang yang pingsan dan bertingkah seperti orang cabul. Aku tak tahu kemana dia pergi. Katakan padaku kemana dia pergi sekarang. Mau tahu? Mudah saja. Ikut aku, dan aku bukan hanya akan membawamu mencarinya, tapi aku juga akan perlihatkan beberapa barang antik langka. Guru Chenzhou akan turun gunung dengan bahaya tak terduga, dan aku sangat khawatir. Jadi aku mohon menemaninya turun gunung untuk menjaganya. Wei Wei, ada ini Rais Pelusribam, antara kamu dan Zhou. Dan perjalanan turun gunungnya mencari peluang juga menjadi akhir bagi takdirmu. Kamu bisa diam-diam mengikutinya dan melindunginya, tapi ingat, kamu tidak boleh mengganggu peluangnya. Dan semuanya harus dibiarkan mengalir apa adanya. Mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu dan akan menjaganya. Chenzhou, aku menyukaimu sejak dulu, dan di gunung dulu, aku hanya bisa diam di sisimu, tapi kali ini turun gunung, selain menjagamu, aku harus mencari kesempatan untuk mengungkapkan isi hatiku. Baiklah, aku bisa pergi denganmu malam ini, tapi kalau kamu main muslihat, tanggung akibatnya. Cantik, jangan khawatir. Aku, Xiang Yu, adalah sosok yang dihormati di dunia barang antik, dan aku selalu menepati janjiku. Pukul 7 malam, aku akan menunggumu di pojok jalan. Perjamuan telah usai. Aku tidak butuh kau mengantarku pulang. Pergi. Kau mabuk? Jadi gadis baik dan istirahatlah. Aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu. Pergi. Dasar bajingan. Zhang Yue, karena kau begitu cantik, kenapa menjauhkan diri dari orang lain? Jika kau bersamaku, aku berjanji. Berhenti di sana. Apa yang kau lakukan padanya? Di mana Chenzhou? Bukankah kau bilang kau akan mengantarku menemuinya? Di mana dia? Shenzhou? Maksudmu pria tidak berguna itu? Bagaimana aku tahu dia di mana? Tapi nak cantik, bisakah kau memikirkan orang lain saat ini? Tidakkah kau merasakan tenagamu meninggalkan tubuhmu? Apa yang kau masukkan ke minumanku? Ada obat bagus di dalam air itu. Aku hanya merencanakannya untuk Zhang Yue, tapi kau ikut campur di dalamnya. Jadi kalian berdua tidak akan pergi. Dengan kekuatan sekecil ini, kau masih berani melawan. Pergi. Kau memilih jalan yang sulit, ya? Siapa yang kau bilang tidak bisa kabur? Siapa yang kamu bilang tidak bisa kabur? Dasar pecundang. Dewi benar-benar mengejar kami. Kamu pikir kamu siapa? Lihat ini tempat macam apa? Lepaskan dia. Lepaskan dia? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Coba lihat di cermin untuk melihat wujudmu itu
kedua wanita ini milikku. Kalau kau tahu untungmu, pergi sekarang juga, atau aku akan menghajarmu juga. Ayahku adalah penguasa barang antik Xiang Hui. Dan dengan sekali jentikan jarinya, dia bisa membuatmu lenyap dari dunia barang antik. Jadi pergilah sekarang. Karma akan kembali, dan perbuatan jahatmu akan selalu menghantuimu. Nama ayahmu tidak berarti apa-apa bagiku. Beraninya kau memukulku? Kau pasti cari mati. Siapa yang kamu bilang tidak bisa kabur? Saat kau membius mereka, apakah kau pernah memikirkan konsekuensi hari ini? Anggap saja kau beruntung. Beraninya kau merusak rencanaku. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini. Dan ayahku juga tidak akan. Sir Meltsanmu mengganggunya lagi, itu tidak akan semudah ini lain kali. Pergi. Tunggu tenang. Oh tidak, aku kelelahan. Panas. Panas sekali. Jianyu, kau sungguh cantik. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Terus, aku tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang sedang kesusahan. Kalau tidak, apa bedanya aku dengan Xiang Yu, Chenzo, jangan pergi. Wei Wei? Mengapa Nah Guru juga mengirimmu turun gunung? Apakah itu untuk melindungiku? Sebenarnya, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Dulu saat kita di gunung, setiap kali kau memanggil namaku, aku sudah jatuh cinta padamu. Maaf Wei Wei, aku sudah punya seseorang yang kusukai, dan dia ada di sampingku. Tidak kau, aku harus bergegas dan mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Brengsek. Bajingan, mesom. Berani sekali kau mengambil keuntungan darinya saat aku pingsan. Bukan begitu. Aku hanya membantu kalian mengeluarkan efek obat dari tubuh kalian. Omong kosong. Ketika ada orang menyentuh orang seperti itu untuk memberi mereka penawar. Aku, Kau, bajingan tak tahu malu. kau benar-benar salah paham. Xiang Yu membius kalian, dan aku baru saja mengusirnya. Jika kau tidak percaya, periksa tubuhmu untuk melihat apakah masih panas. Nona, kau salah paham padanya. Dia adalah adik seperguruanku, Lu Chenzo, dan dia baru saja menyelamatkan kita. Xiang Yu memiliki niat jahat terhadap kita, dan berkat dia datang tepat waktu untuk mengusir bajingan itu, dan membantu kita mengeluarkan efek obat dari tubuh kita. Maafkan aku salah paham padamu. Dan terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak kamsapen. Yang penting kau tidak terluka. Chenzo, kau baik-baik saja? Kau baru saja menggunakan kekuatanmu. Apa kau merasa tidak nyaman? Ayah, sebaiknya ayah membalas untukku. Lihat betapa terburu-burunya kamu. Sangat tidak bermartabat. Siapa yang melakukan ini padamu? Itu adalah si Pang di toko hari ini yang bernama Chen Zhou. Tidak hanya dia mengacaukan rencanaku, tetapi dia juga membuat lenganku Terror Killer. Ayah, lihat luka ini. Dan Zhang Yue benar-benar gila. Aku mencoba menjadikannya milikku hari ini, tetapi dia menolak apapun yang terjadi, dan itu membuatku sangat kesal. Sudahlah, ini hanya luka ringan, dan aku akan membereskannya untukmu. Ayah,
Kau sungguh luar biasa. Beraninya seorang punk miskin mencoba macam-macam denganmu. Dan Jian Yue itu benar-benar mengira dia tidak tersentuh hanya karena dia memiliki jalan antik itu. Bukankah dia hanya mengandalkan barang-barang bagus dan mata yang tajam? Dalam 3 hari akan ada konvensi tahunan perjudian batu giok. Ayah, konvensi judi batu giok? Oh ya, maksudmu? Pada konvensi judi batu giok, kita harus membuat Jian Yue kehilangan setiap sen pun. Aku ingin mereka tahu berapa harga untuk berani macam-macam denganmu. Ayah, kau sangat brilian. Aku pasti akan membuat para brengsek itu membayar harganya. Aku telah berlatih ilmu hitam sejak lama dan sangat ingin mendapatkan energi kosmik itu selama ini. Hari ini, ia benar-benar datang ke pintuku. Jadi, langit benar-benar membantuku. Tempat ini sangat ramai. Chenzo, aku khusus mendaftar satu tempat untuk membawamu ke konvensi judi batu giok tahunan ini. Kios-kios batu mentah. Di jalan nanti kami penuh dengan talenta tersembunyi. Dan dengan keahlianmu, kau pasti bisa memotong barang bagus. Saat itu, aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa toko besar di industri ini, dan kau akan mampu untuk menempatkan dirimu dengan kokoh di bisnis ini. Chenzo, ku dengar ada cukup banyak batu mentah langka di sini, jadi kau harus memeriksanya juga untukku. Aku ingin memilih sendiri dan mencoba keberuntunganku. Terima kasih tuh atas penghargaanmu. Kedatanganku ke sini adalah untuk memperluas wawasanku dan melihat apakah aku bisa mendapat keberuntungan. Jian Yue adalah bos dari jalan antik, dan dia pasti tidak akan melewatkan sesuatu. Yang penting seperti konvensi judi batu giok. Semoga aku bisa bertemu dengannya di sini, ya karena dia ditakdirkan untukku, dan aku harus memenangkan hatinya. Jian Yue. Jian Yue. Kau benar-benar ada di sini. Qiang Jian Yue, kenapa kau merona? Jelas Daci memanfaatkanmu, jadi kau harus marah padanya. Dia benar-benar bajingan. Memiliki seorang senior perempuan saja tidak cukup, dan sekarang dia masih merayu Nona Ruan yang membantunya. Tuan Lu, Anda benar-benar punya banyak waktu luang. Alih-alih menemani 2 sahabatmu yang perhatian, kau datang mencari orang yang tidak berarti sepertiku. Sebaiknya aku pergi. Apa engkau cemburu? Mereka berdua hanyalah temanku, dan aku hanya berjalan-jalan hari ini. Kenapa kau mencariku? Kita bahkan tidak begitu dekat. Bukankah hari ini acara judi batu giok? Datangmu ke sini, pasti berarti kau ingin mencari batu berkualitas terbaik juga. Jangan khawatir, dengan aku menjagamu, aku jamin kau bisa memilih batu yang bagus. Tidak perlu, aku bisa memilih sendiri. Sebaiknya kau menjaga dirimu. Antek berhenti menggangguku mulai sekarang. Lu Chenzo. Betapa kecilnya dunia ini. Bertemu denganmu di mana-mana. Aku belum membalasmu atas pukulanmu dan kehancuran rencanaku. Kau kurang dihajar. Waktu itu kan, mau dihajar lagi hari ini? Lu Chenzo, berhenti berpura-pura. Kau hanya tahu beberapa trik murahan. Jadi apa kau pikir kau tak terkalahkan? Aku tak akan turun ke levelmu hari ini. Karena aku akan kalahkanmu dengan adil lewat judi giok. Lihat ini. Ini disiapkan khusus untukku oleh ayahku. Sejumlah 5.000 am. Mari selesaikan ini. Dengan judi giok hari ini, Dayan yang kalah harus minta maaf di depan umum. Berlutut untuk berzangkit lawan ayah dan ditendang dari jalan antik selamanya. Tanpa pernah kembali. Aku akan membuatmu malu di depan semua orang dan membereskan urusan yang lalu. Tidak masalah. Kau belum membereskan urusan denganku atas perbuatanmu, dan kau mencarinya sendiri. Akan kutunjukkan padamu bagaimana menuai. Apa yang kau tanam. Aku percaya pada penilaian Chenzo, dan kemampuan menaksirnya jauh melampaui orang biasa. Lupakan saja Limerick-tium. Bahkan jika lebih, yang kalah tetap kamu. Chenzo, aku percaya padamu, kau pasti bisa menang. Tunggu saja. Apa yang sedang terjadi? Iya, apa yang sedang mereka lakukan?
kamu ternyata punya keahlian. Batu kasar ini memang belum dipotong, tetapi kilau di permukaannya hangat. Dan teksturnya jelas, jadi bisa terlihat memang sangat bernilai. Kalian dengar itu? Bahkan Nona Ruan juga berkata begitu. Chenzo, giliranmu untuk memilih. Jangan menunda-nunda. Aku ingin melihat barang bagus apa yang bisa kau pilih. Jangan sampai kau memilih barang rongsokan dan bahkan tidak punya keberanian untuk minta maaf padaku. Apakah batu ini bagus atau tidak? Aku bisa tahu hanya dengan menyentuhnya. Ini dia. Chenzo, apakah kau sudah gila? Kau memilih barang rongsokan seperti itu. Apakah kau berencana untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku? Apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir hanya karena permukaannya terasa halus, giok di dalamnya pasti bagus? Aku baru saja menyentuh batumu, dan meskipun permukaannya tampak layak, giok di dalamnya hanyalah lapisan yang sangat tipis di bagian atas, yang paling-paling dianggap sebagai giokes, dan hanya bernilai beberapa ribu, sebanding dengan 5.000 warmu. Lihat yang ada di tanganku saja. Mungkin terlihat jelek dan polos. Tetapi batu giok di dalamnya tidak bercacat, murni dan tembus cahaya. Orang sepertimu mungkin belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupmu. Tetapi batu giok ini adalah hadiah sambutan yang secara khusus kupilih untuk January hari ini. Lu Chenzo, berhentilah berpura-pura. Hijau Imperial? Hadiah sambutan untuk January. Kenapa kau tidak bercermin? Ya dengan orang tidak berguna sepertimu, kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu January. January berkedudukan tinggi. Dia adalah bos di jalan barang antik dan telah melihat semua harta karun yang ada. Berhentilah menyanjung dirimu sendiri dengan memberikan batu murahan ini sebagai hadiah sambutan. Chenzo, aku percaya padamu, Xiang Yu. Berhentilah berbicara omong kosong. Selera dan niatnya bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Aku telah menghabiskan banyak waktu di jalan barang antik dan seleraku tidak buruk. Aku pernah menangani berbagai macam barang berharga, tetapi batu kasar ini terlihat begitu polos. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang berharga? Lu Chenzo, sebaiknya kau berhenti menyombong. Aku khawatir kau akan mempermalukan dirimu sendiri dan menyeretku bersamamu. Kau juga tidak percaya padaku? Kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh? Atau aku mengeluarkan batu giok berkualitas tinggi, maka engkau harus menyetujui satu syaratku? Baiklah, taruhan tetaplah taruhan. Tetapi jika kau tidak bisa mengeluarkan apapun, kau harus berjanji padaku untuk tidak menggangguku lagi mulai sekarang. Setuju? Berhenti berpura-pura dan mulailah memotong batunya sekarang. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku pernah belajar memotong batu pada masa lalu, dan teknikku cukup stabil, jadi aku akan memotong 2 batu gio ini hari ini, tanpa merusak bahan bagian dalam, dan membiarkan semua orang melihat dengan jelas. Kalau begitu, silakan potong saja. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu mengeluarkan giok hijau kekaisaran untukku. Sayang sekali. Ini memang batu giok es berkualitas tinggi. Tetapi hanya ada lapisan kulit tipis. Bahan gioknya terlalu tipis. Dan teksturnya biasa-biasa saja. Jadi mungkin tidak akan laku dijual mahal. Apa yang kamu tertawakan? Lu Chenzo, apa yang membuatmu sombong? Terus kenapa kalau giokku agak tipis? Itu masih jauh lebih baik daripada barang rongsokanmu yang mungkin tidak akan bahkan menghasilkan setitik debu giok pun. Aku menyarankanmu untuk segera pergi minta maaf padaku dan keluar dari jalan antik, dan mungkin aku akan mengampunimu. Kalau tidak, saat terbukti benar-benar material limbah, kau harus meminta maaf kepadaku dan Jian Yue. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyelamatkan harga dirimu. Giokku saja belum dipotong. Bukankah kau berbicara sedikit terlalu cepat? Chenzo,
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memotong dengan hati-hati. Batu kasar ini, permukaannya terlalu kasar, dan bagian dalamnya tidak jelas. Aku tidak bisa menjamin aku akan mengeluarkan gioknya dengan utuh. Ranzia, lanjutkan dan potong. Aku percaya padamu, dan aku juga percaya pada batu ini. Hedin akan mengecewakanmu. Oh, kan sudah kubilang, ini benar-benar batu sia-sia. Tidak ada sedikit pun warna hijau. Lu Chenzo, Kau benar-benar habis sekarang. Mengapa kamu tidak melihat lebih dalam? Ini Aku benar-benar mendapatkan batu giok es berkualitas tinggi yang begitu indah. Luar biasa. teksturnya murni dan bebas dari kotoran. Warnanya tembus cahaya dan kaya. Ini pasti giok kualitas teratas. Adik, kamu sungguh hebat. Siapa sangka bahwa di balik penampilan sederhana, tersembunyi harta sebesar ini. Hei, Nilai pasarnya diperkirakan secara konservatif, tidak kurang dari 1 juta. Dibandingkan dengan potongan tadi, perbedaannya sangat jauh. Mustahil. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Liu Chenzo, Kamu pasti curang. kamu pasti menggunakan mesin. untuk memeriksa batu mentah itu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memilih giok berkualitas tinggi? Kamu penipu. Pasti begitu. Kamu tidak punya kemampuan sebenarnya sama sekali. Kamu sengaja mempermainkan aku, sengaja mempermalukanku, kan? Tidak, Aku tidak menerima ini. Taruhan ini tidak sah. Kalah ya kalah. Mencari alasan yang lemah. Benar-benar kurang sportif. Xiang Yu, berhentilah membuat keributan di sini dan berbohong tanpa malu. Adik seperguruanku tidak mungkin berbuat curang. Dia menerima ajaran asli dari gurunya. Kemampuannya menilai benda berharga. Sangat luar biasa. Dia bisa melihat kualitas bagian dalam giok. Itu keahliannya sendiri. Penilaianmu buruk, jadi kamu memilih batu mentah yang berkulit tipis. Setelah kalah, kau masih berdalih. Lihatlah dirimu sendiri, sungguh memalukan. Adik seperguruanku bisa menghasilkan giok es tinggi. Itu keahliannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kecurangan. Xiang Yu, jangan bicara omong kosong di sini. Terimalah kekalahanmu. Karena kamu sudah kalah, ya kamu harus mematuhi taruhan. Berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Qianjue, lihat. Giok es tinggi jenis ini tak ternilai harganya. Batu ini hanyalah hadiah untukmu. Aku serius dengan ucapanku. Sungguh berharga. Giok yang tak ternilai. Anda memberikannya juga untukku? Batu-batu berkualitas begini, saya punya terlalu banyak. Tidak ada gunanya menyimpannya. Sebaiknya saya berikan ini saja untuk Anda. Namun, taruhan kita sebelumnya masih berlaku. Anda harus menyetujui satu syarat. Baiklah. Saya menerima hadiahnya. Saya setuju dengan permintaan Anda. Saya memang meremehkan Anda sebelumnya. Saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Dan saya akan minta maaf kepada Anda sekarang. Pasar barang antik saat ini ternyata memiliki orang-orang yang begitu ahli. Ayah! Ayah! Akhirnya ayah datang. Ayah harus membelaka. Bocah kurang ajar ini, dia tidak mengandalkan keahlian asli untuk memotong giok es tinggi itu. Dia pasti menggunakan tipu muslihat. Dia tidak hanya menang dari Prince Lawigi juga datang untuk menghinaku. Ayah harus membalasku. Karena kau sangat hebat. Beranikah kau bertaruh denganku lagi? Menarik. Kau mengalahkan yang muda. Sekarang yang tua datang. Apa kau tak bisa mengalahkanku? Jadi kau bawa bantuan? Liu Chenzo, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tahukah kau siapa ayahku? Ayahku adalah otoritas terkemuka dalam penilaian barang antik. Wakil ketua Asosiasi Antik, seorang pendiri jalan antik. Orang kampung sepertimu tidak layak untuk dibandingkan dengan ayahku. Ketua Shang, halo. Aku ahli barang antik di Museum Ruanian. Saya sudah sering mendengar tentang Anda.
Anda bukan hanya otoritas terkemuka kami dalam penilaian, tetapi juga ahli senior yang khusus dipekerjakan oleh museum kami. Selama bertahun-tahun, kontribusi yang Anda berikan pada bidang penilaian kami jelas bagi semua orang. Saya sangat senang melihat Anda di sini. Apakah kamu mendengar itu? Lu Chenzo, hanya salah satu gelar ayahku bisa membuatmu takut sampai mati. Apakah kamu berperang bertaruh dengan ayahku lagi? Ayahku bisa dengan santai mengeluarkan batu mentah yang bisa menghancurkan barang rongsokanmu. Jika kamu tidak berani, maka berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Lalu, serahkan batu giok es tinggimu. Jangan gegabah. Xiang Hui di jalan antik ini telah berkecimpung selama bertahun-tahun. Dia memiliki mata yang tajam, dia punya cukup banyak batu mentah tak ternilai. Kamu tidak perlu bertaruh dengannya. Ya, saudara muda. Kekuatan Xiang Hui tak terduga. Kita sudah mengalahkan Xiang Yu. Ayo berhenti selagi kita menang. Lebih baik jangan ambil risiko ini. Padanya, ada aura jahat yang guru sebutkan. Dia pasti mengincar kekuatan Dao Surgawiku. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Baiklah, katakan apa yang kita pertaruhkan. Hari ini aku telah membawa batu mentah berharga. Ini kesepakatannya. Batu-batu kasar di sini boleh kamu pilih. Kamu pilih 3 batu, dan kita bertaruh pada giok di dalamnya. Bahkan jika dijumlahkan, mereka tidak sebanding dengan batu ini. Tidak perlu 3, itu mubazir. Aku hanya perlu 1 batu, dan itu sudah cukup. Bagus, semangat muda yang hebat. Karena kau telah mengurangi taruhannya saat kau kalah nanti. Jangan salahkan aku jika aku mengambil keuntungan. Tidak, aku menggunakan kekuatanku terlalu cepat. Kekuatan Dao Surgawi dalam diriku menjadi gelisah. Aku harus menemukan seseorang untuk menenangkannya. Orang yang sedang berluhun. Tidak. Kepalaku masih pusing. Sekalian saja, lakukan sampai tuntas. Bibirmu benar-benar manjur. Satu ciuman dan pusingku hilang. Pantasan kau belahan jiwaku. Lu Chenzo. Dasar bajingan. Kau salah paham. Bukan, kau salah paham. Aku pakai seluruh tenagaku untuk membuka batu mentah itu. Hanya dengan menciummu, aku bisa kembali sadar. Alasan macam apa itu? Itu cuma omong kosong, tahu? Baiklah istriku. Tunggu sampai aku selesai dengan batu ini, nanti aku jelaskan. Siapa istrimu? Lu Chenzo, siapa yang mengizinkanmu mencium dewi hatiku? Memilih batu tak berharga. Kau masih butuh perempuan. Menurutku kau cuma mau curang. Semuanya lihat. Dia bersalah. Dia tahu dia tak bisa kalahkan ayahku. Jadi dia merayu Zhang Jianyue untuk membantunya. Menurutku, dia pembohong. Dia benar-benar selingkuh. Terus kenapa? Di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu muslihat kecil tidak berguna. Baik, Batu rongsokan ini mau mengalahkanku? Anak muda, jangan terlalu naif. Karena kamu sudah memilih. Aku yang duluan, supaya kamu bisa melihat apa itu batu mentah yang benar-benar berkualitas tinggi. Bapak Xiang memang jeli. Kulit batu kasar ini sangat halus, dan airnya jelas cukup. Jika semuanya berjalan lancar, batu giok di dalamnya akan berkualitas terbaik. Ini adalah Giok kaca, hijau imperial, kelas atas.
Giok kaca hijau imperial. Inilah giok terbaik. Sempurna. Warnanya pekat dan merata. Teksturnya halus seperti lemak beku. Airnya sangat tinggi, sampai bisa meneteskan air. ini pasti kaca kelas atas. Nilai pasarnya? Lebih dari 10 juta. Ya ampun. Ini pertama kalinya saya melihat kaca sehalus ini. Bagaimana lu muda? Sekarang kamu sudah melihatnya kan? Ini barang asli. Sekarang giliranmu. Lu Chenzo, cepat buka batu milikmu yang tidak berharga itu. Coba kulihat, barang bagus apa yang bisa kamu buka? Kakak Ruan, slow, hati-hati. Lu Chenzo, itu barang rongsokan lagi, seperti yang diduga. Menurutku, sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf kepada kami sekarang. Jangan buang waktu semua orang. Batu naga. Batu giok naga yang legendaris. Apa? Batu naga? Ini yang tertinggi dalam kelas giok. Selain itu, Ini lebih langka daripada giok kaca. Sempurna. Benar-benar sempurna. Teksturnya halus seperti krim beku. Warnanya pekat dan merata. Kejernihannya luar biasa. Ini benar-benar batu naga kelas atas. Perkiraan konservatif. Ini setidaknya 2 kali lipat dari giok kaca milik Ketua Shang. Jika dilelang, Harganya bisa melebihi 100 juta. Ini adalah pusaka yang hanya ada sekali seumur hidup. Tidak. Itu mustahil. Ayah. Bagaimana batu tak berharganya? Menghasilkan batu naga? Ketua Xiang, giok hijau imperial kualitas terbaik Anda. Memang bagus. Sesuai dibandingkan dengan batu naga saya, itu jauh di bawahnya. Tapi batu mentah milik Anda ini tampaknya berasal dari sumber yang meragukan. Jika saya tidak salah, batu mentah ini termasuk koleksi museum yang digali berabad-abad lalu dari makam kerajaan dan merupakan warisan budaya nasional. Bagaimana batu ini Bisa berada di tangan Anda? Omong kosong. Beng Lu, jangan memfitnahku. Batu mentah milikku ini dimenangkan dalam lelang yang sah dengan semua dokumennya. Berhenti mencemarkan nama baikku. Kupikir kau hanyalah pecundang yang membuat-buat kebohongan untuk menjatuhkanku. Omong kosong, Bang Lu. Berani sekali kau memfitnahku. Presiden Shang, aku sudah diam-diam menghubungi kurator. Kurator telah memulai penyelidikan. Dia akan segera melacak sumber sebenarnya dari batu ini. Jika ini tidak benar, itu akan membersihkan nama baikmu. Lo Chenzo, Jiang Jianyue, tunggulah aku. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan hingga kau ingin mati. Ayo pergi. Chenzo, ada apa? Chenzo, ada apa? Jianyue, apakah kau ingat, kau berjanji padaku bahwa jika aku menemukan batu giok berkualitas tinggi, kau akan mengabulkan satu permintaanku. Aku ingat. Asalkan permintaanmu tidak berlebihan, aku akan menyetujuinya. Chang Jianyue, maukah kau menjadi istriku? Tadi batu giok itu bukan taruhan judiku, melainkan mas kawin untuk meminangmu. Apakah itu cukup? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Aku menerimanya. sudah selesai. Akhirnya selesai. Yin dan Yang selaras. Dan jalan surgawi sempurna. Muridku, kau akhirnya menguasainya, melewati ujian hidup dan mati ini. Yin dan Yang saling melengkapi. Jalan surgawi telah sempurna. Muridku, Kau akhirnya menguasainya dan berhasil melewati cobaan hidup dan mati ini. Sayang sekali, sayang sekali.
Cobaan bunga persik milikmu ini akhirnya tidak bisa dihindari. Balas dengan jodohmu yang ditakdirkan sebenarnya adalah hal yang baik. Tetapi hubungan cintamu yang malang dengan gadis-gadis itu belum berakhir. Meskipun istri muridku ditakdirkan untuk menyendiri, dia dapat membantumu menstabilkan hati kaum. Tetapi mulai sekarang, Sayangnya, dia harus menanggung beberapa penderitaan. Aku berniat menjadikanmu pasangan yang setia. Namun sekarang tampaknya, aku tadinya berniat mencarikanmu pasangan yang setia. Dan sekarang, sayangnya, aku khawatir takdir akan membawa lebih banyak kekusutan. Saudara muda, setelah bertahun-tahun, kau tetap menempuh jalan ini. Seni jahat ini, kau kembangkan juga. Pesan terakhir guru, apakah kau mengingatnya? Saudara tua, bagaimana kabarmu? Instruksi guru? Jika dia benar-benar peduli padaku, dia seharusnya mewariskan dao surgawi kepadaku saat itu, bukan kepadamu. Karena jalan kebenaran tidak memberiku kesempatan, aku akan merintis jalanku sendiri. Kekuatan ilmu sesat ini tidak kalah dengan metode ortodoksmu. Yan, selama bertahun-tahun, bersembunyi di dunia barang antik, Mengumpulkan energi spiritual dari barang-barang antik. bahkan mengingini kekuatan langit, semua untuk mengembangkan ilmu sesat ini. Jika tidak, energi spiritual di dalam harta karun dunia adalah tonik terbaik. Adapun kekuatan surgawi milik murid kesayangan itu, jika kau bijak, kakasinya, suruh dia menyerahkannya. Demi persaudaraan kita, aku akan membiarkan mayatnya tetap utuh. Kau akan membiarkan mayatnya tetap utuh? Adik, apakah kau lupa bahwa dulu di sekte Tingkat kultivasimu tidak pernah mengungguli tingkatku? Qian Yue, di depannya adalah gunung, tempat guruku tinggal menyendiri. Aku ingin guru melihat bahwa aku benar-benar menemukan orang yang ditakdirkan. Guru pasti akan bahagia untuk kita. Kalau begitu pelan-pelan, jika gurumu sudah tahu bahwa aku bersamamu, apakah dia akan menganggapku terlalu genit? Mana mungkin, guru sudah lama menantikan hari ini. Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan nyawaku. Ini milik guru. Sekuatan dao langit. Buat percong sedikit sampai sumngau. Mengapa ada pertarungan di puncak gunung? Pegang aku erat-erat. Guru, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiang Huan, Kau benar-benar hantu. Jawa, lari. Di model paman gurumu, Xiang Hun, dia telah terjerumus ke dalam kejahatan. Teknik-tekniknya secara khusus menangkal kekuatan dao surgawimu. kaulah yang selalu menginginkan. Kekuatan dao surgawiku. seorang anak dao surgawi dengan tubuh yang terisolasi. Bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Kakak Sinya, kau telah membesarkan hadiah yang luar biasa untukku. Dasar iblis tua, kau telah menyakiti guruku. Hari ini engkau akan membayarnya. Orang tua, kau menyakiti guruku. Hari ini kau akan membayar. Mau melihat ke belakangmu. Kau telah mengambil Jian Yue. Tubuh yang kebal. Aku awalnya mengira itu adalah wadah untuk kekuatan dao surgawi. Tak disangka, ia tidak hanya bisa menahan kekuatan dao, tetapi juga memblokir semua reaksi balik kultivasi. Jika aku memurnikannya menjadi kuali, seni iblisku dapat tanpa ragu melahap segala sesuatu
dan secara langsung melahap dunia ini. Saudara muda, kau sudah gila. Memurnikan manusia menjadi kuali adalah perbuatan paling jahat dari semua seni iblis. Jiwa orang yang dimurnikan akan dibakar selama beberapa generasi, tidak akan pernah terlahir kembali untuk selamanya. Gila? Saudara tua, ketika guru menyerahkan teknik Dao Surgawi kepadamu, aku sudah gila karena aku tidak bisa memiliki tangan Dao Surgawi. Dulu guru mewariskan teknik Dao Surgawi kepadamu. Aku sudah gila karena aku tidak bisa mendapatkan tangan langit. Aku akan memurnikan tubuh yang kebal ini menjadi kuali pribadiku, cukup untuk memperpanjang umurku 1000 tahun. Pada saat itu, apapun kekuatan Dao Surgawi, aku bisa mengolahnya sendiri. Beraninya kau? Dasar bodoh tua, Jika kau berani menyentuh, sehelai rambut pun pada Jianyue. Aku akan membuatmu merasakan murka sejati Dao Surgawi. Ayah, aku sudah mengenal orangnya. Lu Chenzo, bukankah kau petarung hebat? Sekarang wanitamu, Saudara seperguruanmu. Dan teman kepercayaanmu, semuanya ada di tanganku. Ayolah, kini kekasihmu, Kakak seperguruanmu. dan sahabat karibmu. semuanya ada di tanganku. Ayo, Lakukan. Coba kulihat, apakah tangan surgawimu lebih cepat? Atau pisauku lebih cepat. Joer, tenanglah. Ini permainan pikiran. Keponakan, sekarang kita bisa membahas syarat-syaratnya dengan baik. Ketiga wanita ini sangat penting bagimu. Satu adalah jodoh yang ditakdirkan. Satu lagi adalah kekasih masa kecil sekaligus kakak seperguruanmu. Dan yang terakhir adalah sahabat karibmu yang mengagumimu. Aku hanya butuh satu, tubuh berinsulasi sebagai tungku. Itu sudah cukup. Dua lainnya bisa dikembalikan kepadamu. apa maksudmu? Sangat sederhana. Kamu hanya perlu menyegel meridianmu dan menyerahkan sepertiga dari esensi Dao Surgawi. Apa maksudmu? Sederhana saja. Cukup segel meridianmu dan serahkan sepertiga dari asal-usul Dao Surgawi untuk kusempurnakan. Dan aku mungkin membiarkanmu mengambil satu. Ayah, Aku ingin Jiang Jianyue. Aku sudah lama mengejar wanita ini, lalu dia tidur dengan pria itu. Aku tidak akan pernah melepaskan wanita ini. Jower, Jangan dengarkan dia. Begitu kau menyegel meridianmu, kita semua akan mati. kakak senior, sebaiknya kau diam. Keponakan, sudahkah kau memilih? Aku akan menghitung mundur dari 3. Dan setelah hitungan ketiga, Jika kau masih belum memutuskan, pertama-tama aku akan membunuh wanita bermargaruan ini, lalu membunuh kakak seniormu, dan akhirnya membawa Jiang Jianyue pergi. 3. Kalau begitu, bunuh kakak seniormu, dan terakhir bawa Jiang Jianyue pergi. 3. Dua. 1. Aku pilih. Aku pilih diriku sendiri. Apa? ayah, Apa trik yang dimainkan? Paman guru, bukankah kau selalu menginginkan kekuatan Dao Surgawiku? aku akan memberikannya langsung padamu? Kenapa harus repot-repot? Pertama di penculikan, lalu pemerasan. Untuk apa repot-repot begini? Menculik lagi, mengancam lagi. Kau benar-benar mau, demi wanita ini, menyerahkan kekuatan Dao. Jawa, kau gila. Begitu Dao meninggalkanmu, Kau akan mati. Siapa yang akan mati? Masih belum terlihat? baiklah. Keponakanku, jika kau benar-benar menyerahkan kekuatan Dao, aku, Xiang Hui, bersumpah ke langit, akan kulepaskan ketiga wanita ini sekarang. Kalau begitu, Paman Guru,
Tangkap tuh baik-baik. Ayah, Jangan percaya padanya. Orang ini di bumi. Benar-benar membuatku celaka. Apakah dia benar-benar akan menyerahkan kekuatan Dao semudah itu? Ini jelas sebuah jebakan. Beraninya kau main kotor. Paman guru, kau terlalu banyak curiga. Second, mereka memegang pisau dan aku ikannya. Selain berkompromi, apa lagi yang bisa kulakukan? Paman guru, Anda terlalu khawatir. So, sekarang mereka lah pisau dan akulah ikannya. Ini apa lagi yang bisa saya lakukan? Selain berkompromi, Paman guru, apakah Anda takut mengambil kekuatan Dao Surgawi? Takut? Paman guru, Anda telah bermain siasat selama separuh hidup Anda, tetapi Anda takut pada langkah terakhir. Anda takut kalau tubuh Anda ini yang ditempa dari kejahatan. Kau tidak akan mampu menahan. Kekuatan sejati Dao Surgawi. Jangan coba memprovokasi saya. Ayah, jangan percaya padanya. Anak ini menggunakan trik ini di dunia fana. Dan membuat saya hancur. Tuan muda yang paham, tetapi Paman guru, Anda telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun kenyataannya, Anda bertahan hidup dengan menyerap energi spiritual barang antik. Dan sari manusia. Hidup pas-pasan. Tidakkah Anda ingin merasakan hal yang paling murni di antara langit dan bumi? Tentang esensi manusia, kau nyaris tidak bertahan. Tidakkah kau ingin mencicipi yang paling murni, kekuatan paling asli, dari langit dan bumi, dan mengetahui rasanya? Yang paling murni, paling asli. Aku telah berlatih ilmu hitam selama 60 tahun, menyerap energi spiritual dari harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun selalu merasakan tabir di antaranya. Bagaimana aku bisa benar-benar memperoleh kekuatan langit? Ayo, dia menyihirmu. Diam. Aku, Xiang Hui, telah berkultivasi sepanjang hidupku. Mengapa aku tidak bisa menyatu dengan kekuatan langit? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Tanganku. Tanganku. Meridianku hampir meledak. Ayah, Paman Gimana rasanya? benar-benar merasakan kekuatan. Jalan surga? Meski begitu, iya aku hanya bisa. tahan 10/10 dari kekuatan ini. Hanya ketika aku bertemu Jian Yue dan perangkat tubuh penyekatnya, barulah aku berani memakai kekuatan jalan surga. Orang sesat yang menyakiti orang lain, beraninya dia pakai kekuatan jalan surga? Seperti kata yang ingin makan daging angsa. Sungguh angan-angan belaka. Sungguh anak jalan surga. Dia itu kata yang mau makan angsa. Cuma angan-angan. Benar-benar anak surga. Hari ini kita semua mati bersama. Jangan. Dia mau meledak dan melukai kita semua. Hari ini, Semua harus mati bersamaku. Daya hancur diri dari pil jahat ini dapat meratikan seluruh gunung. ayah, Ledakkan mereka. Shenzhou, Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir. Menghadapi orang macam dia, 100 tahun kultivasiku sudah cukup. Tahun pertama kultivasiku. begitu. Baik pikiran jahat maupun jalan yang benar, semuanya adalah bentuk energi di antara langit dan bumi. Jalan surga merangkul semua hal dan dapat mengubah semua hal. Inilah
jalan surga yang meresapi tubuh. Menyucikan daging. Paman Guru, apakah Paman mengerti sekarang? Apa? Kau... Sudah menjadi dewa dalam daging. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh fana bisa secara langsung menerima curahan jalan surga? Tetapi jika seseorang bershare dengan tubuh yang terisolasi, Bagaimana bisa tubuh fana secara langsung menerima curahan dao surgawi? tetapi jika seseorang bersedia dengan tubuh penyekat untuk berbagi dan menyelaraskan beban untukku, lalu mengapa tidak bisa dao surgawi menjadi milik dunia manusia? Jadi takdir sejati dari tubuh penyekat adalah jangkar bagi dao surgawi untuk turun ke dunia manusia. Aku ingin mengubahnya menjadi tungku. Aku hanya mengira itu hanyalah wadah. Bodoh. Aku adalah orang paling bodoh. Kita telah membuat marah para dewa. Membuat marah para makhluk abadi. Guru, Kakak Sinia, Guru, Kakak Senior, Kakak Ruan, Shenja, sekarang tidak apa-apa. Benar-benar berhasil. Putra langit di dunia, dewa di antara manusia, Seluruh hidupku, terbayar sudah. Shenja, pada saat itu, aku memandang sadaran langit yang utuh, dan diriku yang utuh ini, setengahnya adalah kamu. Mulut manis. Tetapi, tetap saja terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Adik seperguruan, kau kini begitu jauh dariku. Seperti bintang di langit. Terlihat, namun tak lagi terjangkau. Chen Zhao, aku bersyukur pernah bertemu denganmu. Melihatmu sampai sejauh ini, aku sudah sangat puas. Kau ditakdirkan untuk terbang melintasi 9 langit. Kakak Senior, Kakak Ruan. Chu Weilian akan selalu menjadi kakak-kakakku, sahabat-sahabatku, dan semua ini tidak akan berubah hanya karena kekuatanku telah bertumbuh. Aku hanya berpikir bahwa mulai sekarang aku mungkin tidak bisa banyak membantumu. Dulu, di gunung, aku masih bisa mengajarkanmu ilmu bela diri dan melindungimu. Tetapi sekarang, Tidak, Kakak Senior. Saat itu di gunung, jika bukan karena kamu yang selalu berlatih denganku dan berbagi beban, dari ketegasan guru, aku mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Kebaikan ini akan selalu kuingat. menyaksikanmu sampai sejauh ini, aku sudah sangat puas. Kau ditakdirkan. Untuk terbang melintasi 9 langit. Kakak Ruan, waktu itu di Jalan Antik, kaulah yang pertama mengenaliku dan memberiku kesempatan. Kebaikanmu karena mengenaliku ini juga akan kuingat dalam hati. Anak bodoh. Semua orang bodoh karena cinta. Murid. Ada Bung Tamhul, yang aku gurumu. Harus katakan padamu sekarang. Guru, silakan sampaikan. Sebenarnya, takdirmu istimewa. Kau adalah titisan bintang bunga persik yang ditakdirkan. Orang-orang dengan takdir ini memiliki keterikatan asmara yang jauh melampaui orang biasa. Selain itu, setiap kisah asmara terkait erat dengan pengembangan dao surgawi. Jiang Qianyue adalah cinta sejatimu yang ditakdirkan. Dia membantumu menyelaraskan yin dan yang untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi, Wei Wei, kau adalah penjaga di jalan hidupnya. Dengan tubuh yin murni, kau menanggung untuknya balasan dari langit. Inilah ikatan karma. Dengan tubuh yin murniku, aku menanggung azab langit untuknya. Konsekuensi karma ini sudah tertanam 10 tahun lalu. sebenarnya aku selalu membantunya. Selama bertahun-tahun ini, Perwi tanpa sengajamu adalah alasan dia nyaris bertahan sampai turun gunung untuk mencari Jian Yue. Dengan keberuntungan sastra dan kebijaksanaanmu, kamu membangkitkan bintang sastra dalam takdirnya, membantunya menjalani cobaan di dunia.
Kesempatan karma ini adalah hasil dari takdirmu yang bertemu dengan takdirnya. Jadi, jatuh cintaku padanya pada pandangan pertama. Bukanlah kebetulan. Ikatan takdir ini juga merupakan kesempatanmu. Sekarang jalan surga sudah lengkap, tetapi ikatan cinta dan karma ini belum berakhir. Guru, maksudmu, lalu apa yang harus murid ini lakukan? Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kulakukan? Lalu apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin menghancurkan kehidupan orang lain karena diriku. Jika kakak Ruan dan kakak Weiwei masih berjodoh dengan Chen Zhou, Xingyue, aku baru merasakan bahwa pada keberhasilanku, aku juga melihat kakak seniorku diam-diam memberikan segalanya untukku, dan juga melihat kekaguman tulus kakak Ruan untukku. Terutama kamu, Chen Jue, jalan surga sejati, bersifat inklusif, sempurna. Jika aku karena keegoisan memutuskan ikatan takdir ini, Bukankah itu melanggar kehendak sejati surga, dengan hati itu, aku mendukungmu. Itulah kehendak surga. Sungguh, itulah kehendak surga.